Saudara-saudari yang terkasih, berkah dalem, hari ini Kamis 30 Juli 2020 kita akan bersama-sama merenungkan dari Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai dengan ayat 53. Mari kita mengawalinya dengan berdoa kepada Allah supaya Allah membuka hati kita, supaya sungguh dapat menerima sabda Allah itu dalam hati kita, merenungkannya sehingga menghasilkan buah-buah iman dalam kehidupan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber segala kebaikan, kami bersyukur atas anugerah-anugerah-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kami percaya Engkau senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami. Bukalah hati kami ya Allah supaya kami dapat mendengarkan sabda-Mu, merenungkannya, dan menjadikannya pedoman hidup kami pada hari ini, terutama dalam pekerjaan-pekerjaan dan aktivitas kami. Nama-Mu kami muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama merenungkan dari Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai dengan ayat 53. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga ada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Mengertilah kalian akan segala hal ini?" Orang-orang menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta baru dan yang lama dari perbendaharaan." Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, jelas bahwa tawaran keselamatan Allah itu ditawarkan pada semua orang, tidak mengenal usia, tidak mengenal suku bangsa, tetapi pelbagai jenis orang. Dan itu kemudian tergantung dari masing-masing pribadi. Apakah dia menerima tawaran keselamatan itu dan hidup menurut tuntunan-tuntunan Allah, atau menolaknya dan hidup menurut tuntunan-tuntunan pribadi. Kita dipanggil untuk terus-menerus juga menawarkan karya keselamatan Allah itu kepada setiap orang, kepada siapapun. Tentu saja kita akan menerima reaksi yang berbeda-beda. Ada yang menerima dengan sukacita, ada juga yang menolak. Ada yang hidup menurut tuntunan Allah, ada juga yang tidak. Tentu saja secara pribadi kita ingin segera menghakimi orang itu. Kalau ia berbuat jahat, ingin segera menegur dengan keras. Bahkan mungkin ada juga yang selalu merasa orang-orang ini tidak layak untuk mengalami keselamatan Allah. Tetapi waktu Tuhan itu istimewa. Setiap orang yang tidak baik masih diberi kesempatan untuk bertobat. Tetapi ketika saat itu tiba, saat akhir, semuanya akan mengalami pengadilan. Mari kita belajar dari Allah sendiri yang tetap senantiasa memberi kesempatan bagi orang yang berdosa, bersalah untuk bertobat. Semoga kita juga memberikan kesempatan bagi orang-orang di sekitar kita untuk mengalami perubahan, untuk mengalami sentuhan dari Allah sendiri.
apalagi kita adalah orang-orang yang melalui baptisan dipilih menjadi anak Allah. Semoga karya-karya kita pada hari ini semakin menumbuhkan kebaikan-kebaikan dalam diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Dan semoga berkat Allah melimpah dalam hidup kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, berkah dalam